Oke, saya lanjutkan terkait dengan beban berikutnya, yaitu terkait dengan aksi lingkungan. Ya, aksi lingkungan ini kita perlu meninjau beberapa faktor atau beberapa pengaruh dari lingkungan terhadap jembatan kita yang akan menimbulkan beban tambahan di jembatan kita, gitu ya. Apa saja pengaruh lingkungan itu? Misalkan yang pertama adalah terkait temperatur. Ya, temperatur ini nanti tentu saja akan berpengaruh pada material kita, ya, terutama material baja. Ketika dapat suhu yang sangat tinggi nanti dia ada pemuaian. Dari pemuaian itu nanti ada beban tambahan atau beban sekunder yang bekerja di sana. Kemudian ada beban angin. Tentu saja ini pengaruh angin juga harus kita tinjau di jembatan, terutama jembatan-jembatan yang nantinya dia misalkan berada di atas laut atau di lorong suatu sungai, gitu ya. Nah, itu cukup besar pengaruh angin. Kemudian ada banjir. Nah, banjir ini kalau membawa hanyutan ataupun air sendiri ketika nanti menghantam pilar itu harus ditinjau. Apakah pilar jembatan kita cukup kuat. Kemudian ada beban gempa. Nah, gempa juga pengaruh akibat lingkungan, ya, di mana gerakan tanah yang menimbulkan getaran nanti pada struktur sehingga nantinya akan berpengaruh pada kekuatan struktur itu sendiri dan penyebab-penyebab alamiah yang lainnya yang bisa kita tinjau di sini. Oke, kita akan lihat yang pertama yaitu terkait dengan penurunan. Ya, penurunan ini teman-teman juga harus pertimbangkan, ya. Artinya misalkan teman-teman merencanakan suatu pondasi, ya, untuk bangunan bawah jembatan. Di dalam pondasi biasanya disyaratkan, di kriteria desain juga disyaratkan di sana maksimal adalah 1 in, ya, atau 2,54 penurunannya. Nah, ternyata desain teman-teman karena tanahnya sangat lunak dan lain sebagainya dengan sudah memperhitungkan dengan berbagai macam metode, ternyata penurunannya masih sangat tinggi. Nah, beban penurunan ini nanti akan membebani secara tidak langsung ke struktur-struktur di atasnya. Dan itu harus dipertimbangkan. Terutama kalau nanti ada penurunan yang tidak seragam dari abatmen kiri dan abatmen kanannya. Nah, itu nanti juga akan menimbulkan momen tambahan, bisa seperti itu, ya. Jadi pengaruh penurunan ini harus direncanakan atau diperkirakan perbedaannya penurunan berapa atau besarnya penurunan berapa sebagai aksi daya layan, ya. Jadi yang dipertimbangkan hanya dalam kondisi batas layan. Kondisi batas ultimate tidak ada kalau dari segi faktor beban akibat penurunan. Nah, ini teman-teman nanti cek, ya, dari desain pondasi teman-teman apakah, tapi nanti ya, jadi ini dari studi kasus nanti kan merencanakan bangunan atas, bangunan bawah. Nah, nanti pondasi itu ada penurunan berapa, dicek, ya. Apakah nanti ada pengaruh ke bangunan atasnya atau tidak. Oke. Kemudian berikutnya adalah gaya akibat deformasi. Nah, deformasi ini bisa disebabkan yang pertama akibat rangkak dan susut dari material kita, terutama material beton, gitu ya. Kemarin sempat saya singgung ada yang namanya pengaruh rangkak dan susut dari material beton. Ketika nanti mengalami rangkak ataupun susut, ini tentu saja nanti akan menambah deformasi atau struktur itu akan mengalami deformasi atau sebenarnya bukan penurunan, ya, kalau deformasi ini, ya. Kalau boleh kita bilang deformasi ini kayak semacam struktur kita jadi melendut. Nah, yang seharusnya lurus ini jadi melendut, dia akan ada tambahan gaya sekunder yang bekerja di sana. Termasuk nanti pengaruh temperatur, ya. Terutama temperatur yang gradien atau tidak sama antara sisi atas lantai jembatan dan sisi bawah bangunan struktur atas kita, itu juga nanti akan menimbulkan deformasi tambahan di dalam struktur kita, ya. Ini nanti juga harus diperhitungkan. Nah, kita lihat nih, misalkan, ya, deformasi ini bisa disebabkan oleh temperatur merata. Nah, temperatur merata ini biasanya bisa kita pertimbangkan untuk perencanaan struktur menggunakan gelagar terutama, baik itu beton ataupun baja, ya. Nah, bedanya nanti ada temperatur merata dan temperatur gradien. Kalau merata ini dianggap mulai dari atas lantai sampai bangunan gelagar kita yang sisi bawah itu
tidak ada perbedaan suhu, artinya sama. Misalkan antara pagi dan siang dia ada perbedaan suhu tapi sama, ya, baik struktur di atas maupun yang di bawah lantai. Nah, kalau gradien nanti bagian atas lantai karena mungkin tersinar oleh matahari secara langsung, dia suhunya jauh lebih besar dibandingkan bagian bawahnya. Itu nanti namanya temperatur gradien. Oke. Kalau ini hanya temperatur yang diperhatikan adalah temperatur minimum dan temperatur maksimumnya. Nah, menurut tabel 18. Oke. Oke, nah simpangannya adalah ini ya, rekan-rekan, diatur di dalam SNI. Ketika teman-teman nanti akan menghitung besarnya rentang simpangan atau deformasi tadi, delta T ini, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Jadi delta T adalah alfa kalikan L kalikan selisih suhu antara maksimum dan minimumnya. L-nya adalah panjang dari jembatan kita atau komponen jembatan atau gelagar jembatan kalau kita ninjonya gelagar. Dan alfa adalah koefisien muai temperatur, ya. Nanti diberikan koefisien muai misalkan baja berapa milimeter per derajat Celcius ini, ya. Nah, umumnya ya, teman-teman, ini temperatur minimum dan maksimum di jembatan ini ditinjau adalah yang paling ekstrim 25 derajat Celcius selisihnya. Ya, misalkan dalam kondisi lantai beton di atas gelagar atau box beton, ini diambilnya suhu temperatur minimumnya 15 derajat, maksimumnya 40 derajat. Kalau kita memang nggak punya data, silahkan pakai data ini. Tapi kalau kita misalkan memang punya data dan pernah diukur gitu ya, kalau di Indonesia misalkan di Kalimantan berapa, pas di Katulistiwa kan lebih panas biasanya, diukur. Kalau suhu minimum malam hari itu berapa, nanti diukur suhu maksimum ketika siang hari sepanjang tahun itu berapa. Nah, kalau memang punya misalkan di sini paling minimum hanya 20, maksimumnya misalkan 36, ya silakan, rentangnya berarti hanya 16 derajat. Tapi dalam hal kita nggak punya data, itu bisa direncanakan dengan rentang dari 15 derajat sampai 40. Jadi delta di sini adalah 25 derajat. Ya. Nah, ini untuk beton, untuk rangka baja juga sama. Yang beda adalah nanti ketika lantainya adalah lantai baja yang ada di gelagar kita gitu ya. Jadi ini kayak semacam lantai, istilahnya lantai plat baja ortotropik. Jadi lantai yang biasanya pakai beton, ini dibuat sekaligus pakai profil baja atau rangka baja ataupun plat baja gitu ya. Nah, ini bisa selisihnya sampai 30 derajat Celcius dalam hal ini. Ya. Oke, itu untuk temperatur seragam ya. Nah, ini untuk sifat bahan rata-rata atau alfa tadi, koefisien perpanjangan, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Jadi baja ini lebih besar ya koefisien perpanjangannya kalau dibandingkan dengan beton. Jadi ini 12 kali 10 pangkat minus 6 milimeter per derajat Celcius tadi ini ya. Nah, kalau ini 10 dan 11. Jadi ini memang lebih cepat memuai dibandingkan beton gitu ya. Kemudian modulus elastisitasnya baja tentu saja 200.000. Kalau beton ini 4.700, akar FC-nya berapa gitu ya. Nah ini teman-teman nanti ketika kita menggunakan temperatur ini ya, ini bisa sebenarnya digunakan untuk menghitung terkait tipe-tipe sambungan di plat lantai dan juga nanti pergerakan dari pengekangan dan pergerakan akibat pemoian itu misalkan di tumpuan. Atau kita ingin menghitung ruang gerak yang ada di expansion joint. Itu sebenarnya bisa dipertimbangkan dari sini. Ya, ada pengaruh ke sana. Oke, jadi ini untuk misalkan temperatur ini nanti bisa dipertimbangkan untuk pemasangan siar muai, perletakan, dan lain sebagainya yang dia memang terpengaruh karena ada pemanjangan dan pemendekan dari struktur kita akibat pengaruh temperatur. Oke, nah ini kalau yang gradien, ya. Jadi ada variasi temperatur atau gradien temperatur, yaitu di mana nanti ketika siang hari karena mendapat pemanasan langsung di atas permukaan lantai, maka dia suhunya lebih tinggi dibandingkan yang ada di sisi bawahnya, ya. Nah ini nanti bisa juga ditinjau ya teman-teman ketika nanti teman-teman mendapatkan struktur yang memang
spesifik seperti ini terjadi perbedaan gradien antara sisi atas dan sisi bawah lantai jembatan. Nah, ini ada ketentuannya ya. Misalkan bangunan atasnya dari beton, ya tingginya 40 cm atau nilai A-nya sama dengan 20. Nanti ada gambar di belakang yang menunjukkan syarat-syarat ini bisa digunakan. Ya. Misalkan juga ini ada syarat kedua dan syarat ketiga gitu ya. Untuk baja nilai A diambil 200 dan T diambil sesuai ketebalan plat lantai. Ya. Nah, karena ini gradien maka yang awalnya tadi kalau hanya temperatur seragam itu hanya ada delta T1. Nah, ini ketika gradien T-nya ada 3, di atas, di tengah, dan di bawah. Jadi memang dibikin gradien bertahap seperti ini ya. Misalkan ini kalau jembatannya kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, maka paling atas suhunya bisa selisihnya 12 derajat, bagian tengah 8 derajat, sisi bagian bawah nanti 0 sampai 5 derajat. Ya. Kalau tadi seragam kan langsung diambil misalkan 25 derajat seperti itu. Nah, ini ketentuannya tadi ya, teman-teman. Jadi suhu T1 yang benar-benar terkena matahari ada di atas, dia lebih besar. Dan ini misalkan T ini adalah tebal lantai, maka T2 letaknya di sini ketentuannya. Nah, ini sekitar tadi lebih rendah berapa derajat, dan nanti yang terlindung oleh plat lantai berarti ada di bawah sini. Ini yang tadi 0 sampai 5 derajat di sini. Ya, ketentuannya ada di sana. Nah, dan ini perhitungannya sebenarnya bisa dilakukan dengan bantuan program komputer ya, seperti SAP, MEDES, dan lain sebagainya. Itu lebih memudahkan. Oke, berikutnya akibat pengaruh lingkungan adalah pengaruh susut dan rangka. Ya, pengaruh susut dan rangka itu juga sebenarnya harus diperhitungkan dalam perencanaan, terutama jembatan beton gitu ya. Karena kalau dia menyusut atau beton ini mengalami rangka, nanti akan menimbulkan efek deformasi tambahan. Ya. Nah, ini nanti faktor bebannya teman-teman bisa gunakan 1 atau kalau ultimate setengah gitu ya. 1 untuk kondisi batas layan, setengah untuk kondisi batas ultimate-nya. Ini ultimate malah dikurangi, ya. Nah, ini terkait hal seperti ini karena ada susut, rangka dan lain sebagainya, nanti akan ada tambahan momen tambahan nih seperti ini. Nah, ini yang perlu kita perhitungkan. Jadi karena ini menyusut, misalkan karena beda material, ini material yang mutunya lebih tinggi, ini lebih rendah, karena ada perbedaan, maka yang satu menyusut, mungkin menyusutnya lain antara atas dan bawah. Nah, ini nanti ada tambahan secondary moment atau momen tambahan ya. Sehingga inilah yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan. Oke. Berikutnya juga ada pengaruh prategang. Kalau teman-teman menggunakan struktur beton prategang, juga nanti ada pengaruh sekunder ya pada komponen-komponen yang terkekang akibat penggunaan prategang tadi. Nah, ini juga sebenarnya harus diperhitungkan ya, teman-teman, termasuk nanti prategang ketika masa pelaksanaan dan ketika sudah kehilangan tegangan. Oke, mungkin ini teman-teman akan pelajari, silahkan nanti ditanyakan di beton prategang. Dan juga pengaruh prategang ini ya, karena struktur ditegangkan, maka dia nanti akan menimbulkan gaya-gaya tambahan biasanya di perletakannya. Ya. Dia ada semacam tambahan momen-momen sekunder gitu ya, karena ini memang misalkan kita punya jembatan seperti ini ya. Nah, ini terutama disampaikan kalau statis tak tentu ya, artinya mungkin jembatan menerus gitu ya, teman-teman. Dan ini kan ditegangkan nih pakai bantuan kabel nih. Nah, ini nanti ketika ditegangkan seperti ini kan ada tambahan momen yang naik ke atas sana. Nah, ini momen-momen secondary ini perlu diperhatikan ya, terutama nanti pada jembatan-jembatan yang memang menggunakan prategang. Oke. Faktornya nanti baik itu layan maupun ultimate sama-sama digunakan, nilainya adalah 1 gitu ya. Berikutnya akibat pengaruh lingkungan ya, yaitu terkait dengan banjir, ada aliran air, benda hanyutan dan tumbukan dengan batang kayu. Nah, ini bahkan sampai diatur ya di dalam SNI. Artinya memang ini pengaruhnya juga cukup besar terutama terhadap struktur pilar kita di tengah sungai ya.
Nah, teman-teman bisa hitung gaya seret nominal ya akibat banjir ya dengan kecepatan tertentu. Nah, nanti bisa dengan rumus ini. Nah, gaya TEF ini adalah gaya seret, besarnya dalam kilonewton, nanti dipengaruhi oleh yang pertama kecepatan air rata-rata berdasar pengukuran. Kemudian ada koefisien seret. Nah, bisa lihat dari tabel 23 ini, koefisien seretnya tergantung bentuk dari pilarnya ya. Semakin kotak berarti nanti koefisien seretnya semakin besar. Semakin streamline, maka koefisien seretnya semakin kecil. Ya. Kemudian AD adalah luas proyeksi tegak lurus aliran yang nanti dia mendapat serangan ke arah aliran ini. Jadi kalau seperti ini, proyeksinya nanti ini diproyeksi, namanya proyeksi berarti ditegak luruskan ke sana, berarti bidang yang ditabrak adalah luasannya ini gitu ya. Semakin sejajar dengan arah aliran artinya proyeksinya semakin kecil. Tapi semakin sudutnya membesar tegak lurus ke sana, maka proyeksinya semakin besar sehingga gaya seretnya juga semakin besar. Nah, ini harus diperhatikan nanti penempatan-penempatan pilar plus pemilihan bentuk pilar ini akan mempengaruhi yang namanya koefisien seret dan juga nanti gaya seret pada pilar. Yang ideal adalah yang paling kecil adalah dengan menggunakan bentuk lingkaran atau elips seperti ini ya, di depannya dengan lingkaran sehingga air kalau menabrak juga dia alirannya bisa lebih smooth seperti itu. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan bidang proyeksi, misalkan pilar saya bentuknya seperti ini, dipasangnya kebetulan tidak sejajar arah aliran tapi mempunyai sudut theta ini, maka yang dimaksud proyeksi seret tadi adalah ini arah aliran dari sini ini diperpanjang ke sana. Nah, bidang ini adalah AD tadi atau luas proyeksi seret tadi. Jadi luas proyeksi seret bukan hanya yang tertabrak ya, tapi ini ditarik ke sana. Luasan inilah yang dimaksud dengan luas bidang seret ya. Nah, satu lagi nanti juga ada bidang angkat ya. Kalau seret tadi arahnya ke sana, kalau angkat tegak lurus bidang seret. Ya. Bisa saja ini nanti akan terjadi gaya angkat ya dalam arah tegak lurus dari gaya seret ya. Rumusnya adalah bisa teman-teman gunakan dengan persamaan ini. TEF sama dengan 0,5 CL VS kuadrat kali AL. Yang berbeda adalah di sini ada CL, koefisien angkat, nanti bisa lihat tabel. Dan juga AL. AL ini ruas proyeksi yang sejajar. Artinya kalau tadi di sini berarti yang di arah sana. Nah, ini bisa ditinjau juga, berarti ada dua, seret dan angkat. Oke. Kemudian yang perlu ditinjau adalah periode ulang banjirnya berapa gitu ya. Kemarin dalam survei hidrologi di sana sebenarnya disyaratkan kita ketika meninjau banjir ya, termasuk selain mencari elevasi muka air banjirnya, kemudian kecepatan banjirnya atau debit banjirnya juga ditetapkan kala ulangnya ya. Nah, di SNI diberikan di sini kalau kita meninjau daya layan untuk semua jembatan itu cukup 20 tahun ya. Dengan faktor bebannya 1. Tapi kalau untuk ultimate ketika jembatannya besar dan penting di mana umur jembatannya adalah 100 tahun, maka periode banjirnya juga menjadi 100 tahun. Dengan faktor bebannya juga 2. Gorong-gorong ini biasanya bisa yang ditempatkan memang di jalan atau melintang jalan atau memanjang jalan itu harus disiapkan juga ya kalau ulangnya 50 tahun karena dia prinsipnya sebenarnya sama kayak jembatan ini. Begitu jalan kita gorong-gorongnya hancur atau terbawa arus, sama saja arus lalu lintasnya juga terputus gitu ya. Nah, kalau jembatan sederhana bisa lebih pendek yaitu 20 tahun. Ya. Ini bisa ditinjau terkait dengan periode ulang banjir yang harus ditetapkan oleh rekan-rekan ketika nanti menghitung dari pengaruh banjir ini. Oke, berikutnya adalah akibat tumbukan dengan batang kayu. Ya, di sini diasumsikan kalau memang di daerah itu sering digunakan untuk lalu lintas kayu biasanya ya. Biasanya lalu lintas kayu itu bisa lewat aliran sungai atau memang di atas sana ada potensi memang ada kayu yang terangkat ketika banjir atau terangkut oleh aliran ketika banjir dan berpotensi menabrak pilar jembatan kita. Maka ini
massa kayu tadi itu ditetapkan minimum seberat 2 ton. Ya, jadi dianggapnya massa kayu itu ketika nabrak jembatan atau pilar jembatan itu punya massa 2 ton. Sehingga nanti teman-teman bisa menghitung nih, berapa sih besaran dari gaya akibat tumbukan ini, yaitu massa dikalikan kecepatan air permukaannya dikuadratkan dibagi dengan nanti lendutan elastis ekuivalen menurut tabel ini. Ya, tabel 27. Oke, ini mungkin salah, ini tabel 27. Nah, ini bisa dilihat di sini. Tergantung tipe pilarnya, apakah beton masif atau beton perancah atau kayu perancah gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Itu terkait gaya tumbukan. Berikutnya ada gaya hidrostatis dan gaya apung. Ini juga harus diperhatikan ketika teman-teman nanti memang ada pengaruh air, ya, air sungai ini naik dan turun. Ya, terutama di daerah-daerah yang di area pasang surut atau dekat muara laut, itu biasanya terpengaruh oleh pasang surut air laut. Nah, ini bisa menimbulkan nanti tekanan yang namanya hidrostatis dan gaya apung. Ya. Nah, terutama juga nanti ketika teman-teman misalkan mendesain entah itu bangunan atas atau bangunan bawah atau bangunan pelengkap di mana dia ada suatu struktur rongga atau lubang yang memungkinkan udara terjebak gitu ya. Seperti saya contohkan kemarin, di belakang abutment karena saya ingin mengurangi tekanan lateral tanah, saya buat di sana pakai gorong-gorong tertutup gitu ya. Di mana nanti sehingga di belakang abutment tidak ada timbunan tanah, tapi saya pakai struktur gorong-gorong tertutup. Nah, itu ketika ada pengaruh air ya, teman-teman. Misalkan air suatu saat elevasinya naik ya, kena ke gorong-gorong tadi. Nah, itu teman-teman harus perhatikan jangan sampai gorong-gorong tadi terangkat ya. Kemarin saya contohkan misalkan di sini abutment saya. Nah, saya nggak mau di belakang sini pakai timbunan tanah, tapi saya pakai kemarin adalah dengan gorong-gorong ya. Sehingga nanti di belakang sini baru ditimbun gitu ya, teman-teman. Nah, ini lumayan untuk mengurangi tekanan ke samping sana ya, tekanan lateral tanah. Tapi harus diperhatikan nih, kalau nanti ada pengaruh muka air laut, kadang air lautnya atau pengaruh pasang surutnya bisa sampai sini. Nah, ini ada pengaruh ya. Ketika nanti ada air sampai sini, ini kan kayak bangunan kopong ya, atau kosong. Jadi jangan sampai ketika kita punya gaya angkat ke sana, berat atau beban beratnya dia sendiri tidak cukup, sehingga ini nanti terangkat dan akan merusak struktur yang ada di atasnya. Nah, ini harus teman-teman perhatikan juga ya. Seperti ini, kecuali nanti dipasang memang ada di sini kalau ada ventilasi atau saluran yang nanti bisa, misalkan air laut naik dia ikut mengisi gitu ya. Air laut naik dia ikut mengisi, air laut surut dia ikut lari, itu terutama seperti itu tidak masalah kayak hidrostatis atau apungnya. Tapi kalau tidak ada, ini harus diperhatikan seperti ini ya. Nah, nanti ya dilihat apa pengaruh apung ini terhadap bangunan bawah gitu ya. Termasuk tiang atau bangunan-bangunan bawah yang lain. Kemudian ikatan bangunan atasnya jangan sampai seperti ini ketika ada tekanan naik ke atas, ternyata ikatan bangunan atas kita tidak direncanakan dengan baik, dia bisa lepas gitu ya. Atau adanya syarat drainase atau rongga-rongga di dalam air sini ya, seperti struktur ini kalau saya tidak siapkan drainasenya, misalkan ada air naik ya, air permukaannya naik, ini bisa saja terangkat sehingga akan merusak struktur yang ada di atasnya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan terkait dengan beban angin. Ya. Nah, beban angin ini direncanakan adalah angin rencana punya kecepatan dasarnya atau VB-nya 90 hingga 126 km per jam. Ini angin yang sangat kencang sekali nih ya. Ya. Beban angin ini diasumsikan nanti terdistribusi secara merata pada permukaan yang terekspos oleh angin. Jadi artinya struktur jembatan teman-teman itu nanti yang terkena angin mana. Nah, itu harus diasumsikan terdistribusi secara merata di sana. Ya. Luas area yang diperhitungkan adalah luas area dari semua komponen, termasuk di dalamnya kalau ada lantai, railing, itu harus diambil tegak lurus terhadap arah angin. Ya, jadi kalau misalkan jembatan
Rangka baja berarti rangkanya kena, railingnya kena, lantainya kena, gelagarnya mungkin di bawah juga masih kena. Kalau misalkan teman-teman komposit berarti ada railing kena, kemudian ada lantai kena, kemudian ada gelagar kompositnya sendiri juga kena, gitu ya. Nah, untuk jembatan atau bagian jembatan dengan elevasi lebih dari 10 meter di atas permukaan tanah atau air, ini kecepatan angin bencana itu sebenarnya bisa dihitung dengan persamaan ini ya. Tapi ini membutuhkan memang pengukuran data di lapangan. Misalkan seperti ini kita harus punya kecepatan V10-nya, kecepatan angin pada elevasi 10 meter itu berapa. Nah, kita harus punya data itu. Terus kemudian kita juga harus melihat nanti ketinggian kita berapa Z-nya, rencana jembatan kita. Ini kalau lebih dari 10.000 mm atau 10 meter. Nah, nanti nilai VB dan lain sebagainya, V0 itu sebenarnya bisa dilihat berdasar karakteristik yang ada. Ya. Nah, yang perlu dilihat sebenarnya V10 ini bisa didapatkan dari grafik kecepatan angin dasar untuk berbagai periode ulang gitu ya. Atau survei angin pada lokasi jembatan secara langsung. Atau kalau tidak ada data yang baik, maka perencana bisa menggunakan V10 ini sama dengan VB nilainya 90 hingga 126 km per jam. Ya. Sedangkan V0 dan Z0 tadi, angin dasar itu akan tergantung pada morfologi dari lokasi peletakan jembatan kita. Apakah lahan terbuka atau kota, ini akan sangat berbeda gitu ya kecepatannya dan juga Z0-nya ini. Jadi angin ini kalau berjalan kan seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak air juga, sisi yang paling bawah karena ada gesekan dengan permukaan tanah, dia akan mengecil dan kemudian membesar ke arah atas seperti ini. Nah, sehingga nanti ini memang sangat berbeda antara beberapa tipe morfologi yang akan dihadapi gitu ya. Nah, ini pengaruh angin juga akan sangat bermacam-macam ya rekan-rekan. Misalkan efek terhadap suatu struktur seperti ini. Misalkan ini komposit nih. Jadi kalau ada angin nabrak ke sisi komposit sini, maka dia akan terbelah anginnya ke arah atas dan ke arah bawah, dan ini semakin ke sini semakin membesar malahan. Jadi efeknya nanti bisa sangat berpengaruh. Nah, kalau seperti ini dia akan kembali lagi dan ini mungkin lebih kecil dibandingkan kalau efeknya seperti ini kayak dipecah gitu ya. Nah, ini juga sangat-sangat harus diperhatikan ya teman-teman untuk beban angin ini. Nah, beban angin dibagi dua, angin pada struktur dan juga angin pada kendaraan. Nah, kalau angin pada struktur ya teman-teman, kalau memang tidak ada data yang tepat, ya dari data-data tadi kita nggak dapatkan, kita bisa menggunakan persamaan ini sebenarnya, ya sudah diberikan. Kira-kira kita akan gunakan berapa asumsi kecepatan kita, di mana PB ini adalah tekanan angin dasar yang ditentukan sesuai tabel di bawah ini. Ya, nah ini kalau nanti teman-teman pakai misalkan strukturnya adalah rangka atau kolom, ya, dia ada angin istilahnya angin tekan dan angin hisap. Dulu sudah saya sampaikan seperti kalau kita pakai rangka, ini rangka saya potong tampak melintang gitu ya, jembatan rangka. Nah, nanti di sini ketika kita kena angin, ini namanya adalah angin tekan. Nah, angin ini nanti akan menyusup melewati rangka-rangka ini dan keluar ke arah sana, namanya sebagai angin hisap. Ya. Jadi ini dipertimbangkan ada dua, yaitu sebesar 0,0024 MPa dan hisapnya separuhnya 0,0012. Sedangkan kalau balok atau permukaannya yang datar, dia tidak ada angin hisap, ya. Cenderungnya ada hanya angin tekan saja. Dan gaya-gaya nanti setelah teman-teman hitung, itu tidak boleh syaratnya kurang dari 4,4 kN per mm pada bidang tekan, dan pada bidang hisap sebesar 2,24 kN per mm. Ya, kalau pada balok atau gelagar nanti langsung diambil, tidak boleh kurang dari syarat 4,4 kN per mm ini. Itu untuk angin pada struktur. Ya. Selain itu juga kalau anginnya, jadi asumsinya sebenarnya angin ini bekerjanya tegak lurus terhadap struktur kita. Tapi suatu saat bisa disurvei ya dengan menggunakan windrows. Jadi arah angin dominan itu ke arah mana,
Sehingga jembatan kita kalau ternyata jembatan panjang, dia tidak ditabrak secara tegak lurus oleh angin, artinya mempunyai sudut. Nah, maka ini bisa disesuaikan nih tekanan angin dasar tadi, ya, berdasarkan sudut serangnya berapa derajat. Nah, misalkan kalau sudut serangnya adalah 0, artinya tegak lurus, ya dia nilainya sekian. Ya, artinya langsung jadi beban lateral. Tapi kalau nanti misalkan ada sudut serang 30 derajat, maka dia akan dikonversi menjadi 2, ada lateral dan longitudinal, ya. Ini seperti kalau kita ada beban miring, kemudian kita cari interaksinya terhadap sumbu X sama Y gitu ya. Jadi nanti dikonversikan ke X atau ke Y-nya jadi berapa besar. Nah, ini sudah diberikan di dalam SNI terkait sudut serang dari arah angin. Oke, kemudian juga nanti gaya angin ini kalau memang ada yang langsung bekerja pada struktur bawah, ini juga boleh ya. Nanti dipertimbangkan besarannya adalah sebesar 0,0019 MPa. Oke. Yang kedua adalah kalau gaya angin ini bekerja pada kendaraan. Kalau tadi yang pertama pada struktur. Ya. Kalau pada kendaraan, maka diasumsikan tekanannya menerus sebesar 1,46 Newton per milimeter, tegak lurus bekerjanya, dan bekerja 1800 mm, artinya kayak gaya rem, 1,8 meter di atas permukaan jalan atau jembatan kita. Ya, ini juga nanti ada sudut serang dari angin pada kendaraan, bisa disesuaikan menurut tabel berikut. Ya. Satu lagi adalah tekanan air vertikal. Kalau tadi anginnya adalah nyerangnya secara horizontal atau lateral semua, ini suatu saat juga ada kadang angin ini mengangkat vertikal ke atas gitu ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan oleh teman-teman nanti dengan besaran 9,6 kali 10 minus 4 MPa. Jadi kecil ya. Bisa saja angin ketika nanti masuk menelusup lewat bawah lantai, dia akan memberikan efek tekanan angin vertikal ke atas. Nah, ini bisa dipertimbangkan besarannya adalah besar ini. Oke. Nah, ini beberapa fenomena ya teman-teman akibat angin ini sebenarnya cukup banyak. Dulu pernah saya sampaikan dengan contoh ketika komputer terapan, yaitu jembatan Tacoma Narrow Bridge ya, yang mengalami efek galloping atau efek meliuk-liuk ya akibat serangan dari angin gitu ya. Padahal itu anginnya belum sampai kecepatan tinggi gitu ya. Nah, itu memang diatur ya. Jadi tujuannya kita harus melakukan uji instabilitas aerolastik ini, terutama jembatan bentang panjang dan tidak atau kurang stabil, misalkan suspension atau jembatan gantung atau cable stay gitu ya. Nah, ini teman-teman harus disyaratkan ya nanti untuk jembatan dengan rasio panjang bentang terhadap lebar jembatan yang lebih besar dari 30, maka jembatan ini dianggapnya rentan terhadap pengaruh ketidakstabilan akibat angin. Jadi dulu saya sampaikan jembatan Tacoma itu kan dia tipis ya, semacam kayak kertas, kalau kita tiup atau kita taruh depan kipas angin maka dia akan bergetar gitu ya. Nah, ini disyaratkan nih, tidak boleh ya teman-teman, ini lebar jembatan terhadap panjang totalnya itu lebih besar dari 30 ya. Jadi panjang bentang misalkan saya anggap sebagai S gitu ya, dibagi dengan L lebarnya ini, itu harus lebih kecil dari 30 ya. Nah, kalau bentangnya banyak atau panjang gimana Pak supaya lebih kecil dari 30? Maka L-nya ini juga harus diperbesar. Oke. Ya. Nah, juga nanti ada perbandingan antara lebar ini dengan ketinggian ini, juga nanti ada beberapa yang disyaratkan. Ya, dalam hal ini yang ditinjau di dalam SN ini adalah perbandingan dari panjang bentang dibagi dengan lebar, ya. Karena nanti di sana ada fenomena-fenomena aerolastik ya, misalkan ada vortex, galloping, flutter, dan divergensi. Nah, galloping itu yang di Tacoma Bridge gitu ya. Nah, nanti ada efek flutter ini yang kayak bergetar, jadi lantainya bergetar sendiri. Kalau kemarin kan meliuk-liuk gitu ya.
Nah, ini seperti ini kalau dapat sudut serang dari sini, kalau efek flutter bekerja ini lantai ini bisa bergetar sendiri gitu ya. Ataupun kabelnya dari sini, kabel stay ini kena sudut serang angin, ini bisa bergetar sendiri. Itu bisa vortex atau flutter, itu juga akan mengganggu kestabilan dari jembatan ya. Teman-teman bisa search di YouTube banyak vortex, efek vortex atau flutter pada kabel, bahkan kabel ya, kabel jembatan, kabel stay yang dia bergetar hebat. Sehingga nanti harus dikasih perlindungan atau damper supaya dia tidak bergetar terlalu hebat gitu ya. Jadi kalau bergetar hebat lama-lama fatigue bisa putus gitu ya. Oke. Nah, ini tetap harus diperhatikan terutama kalau jembatan khusus atau jembatan panjang harus dilakukan yang namanya uji terowongan angin atau wind tunnel test. Ya, kita bikin mock up atau kita bikin maketnya. Ya, tentu saja maketnya ini harus dibikin yang proporsional dan diskalakan dengan skala yang benar, dan nanti itu diuji ya, disimulasikan di sana, termasuk morfologi bangunan atau morfologi bangunan dan morfologi lingkungan itu juga dibuat, dan nanti sudut serangnya bisa diatur apakah mau tegak lurus 30 derajat, 45 derajat dan lain sebagainya. Nanti dilihat perilakunya seperti apa ya. Teman-teman bisa cari di Indonesia itu yang bisa melakukan adalah di punyanya LIPI, LAGG gitu ya. Di sana punya terowongan angin ukurannya 4 kali 2 meter kalau nggak salah yang bisa digunakan untuk uji ini. Biasanya ini bisa, kalau paling banyak itu yang menggunakan sebenarnya yang bagian pesawat ya, kayak PT Dirgantara Indonesia dan sebagainya, itu uji terowongan angin untuk uji misalkan sayap pesawat atau kemampuan pesawat itu di sana. Nah, jembatan juga bisa diuji di sana. Oke, berikutnya ya, pengaruh lingkungan berikutnya adalah gempa. Ya, sebenarnya ini tidak akan saya singgung banyak, hanya saya sampaikan ya. Jadi teman-teman mungkin nanti di praktek tidak ada ini, tapi ini perlu saya sampaikan bahwasanya salah satu beban yang perlu diperhatikan adalah gempa. Ini terkait dengan lingkungan. Ya. Nah, sebenarnya banyak metode untuk perhitungan gempa ini ya, teman-teman bisa pakai nanti kalau tertarik untuk belajar lebih lanjut. Ada yang menggunakan metode static equivalent, ada yang menggunakan metode respons spektrum, ada yang menggunakan metode time history dan lain sebagainya. Nah, ini silakan kalau tertarik bisa nanti didalami lebih lanjut nantinya. Ya, saya hanya mengenalkan saja. Nah, ini perhitungan pengaruh gempa ya, termasuk bebannya, cara analisis, peta gempa, detail struktur. Ini sebenarnya mengacu di luar SNI ini. Jadi diarahkan ke SNI yang lain, yaitu SNI 2833 2016 terkait perancangan jembatan terhadap beban gempa. Jadi karena beban gempa ini sangat spesifik, sampai dibuatkan SNI tersendiri terlepas dari SNI 1725 2016 ya. Oke, kalau tertarik silahkan nanti dicari. Nah, yang perlu dijadikan catatan dari SNI 2833 2016 adalah peta gempanya. Jadi SNI-nya dikeluarkan 2016. Ternyata kita ada updating peta gempa dari yang awalnya 2010. Ya, awalnya 2010. Kemudian karena ada kejadian gempa yang sangat banyak, beragam dan sebagainya, dibuat dan disusun ulanglah peta gempa ini menjadi peta gempa 2017 gitu ya. Nah, ini dikeluarkan kerjasama Pusgen dan PU gitu ya, dan beberapa praktisi. Nah, ini sebenarnya pengaruh gempa ini kalau bisa teman-teman lihat ya. Nanti yang dilihat kalau di jembatan itu adalah kala ulangnya yang 1000 tahun. Ya, teman-teman. Yaitu 7% dalam 75 tahun. Petanya ada banyak. Nanti ada yang untuk gedung. Gedung itu adalah kala ulangnya 2500 tahun atau 2% dalam 50 tahun. Kenapa lebih tinggi kala ulangnya? Karena gedung potensi untuk menimbulkan korban jiwa lebih banyak. Seperti saya sampaikan dulu, gedung dihuni dan sifatnya tetap ya, orang berada di dalamnya. Dan dia vertikal ke atas, sedangkan jembatan bebannya adalah beban transien, bergerak. Sehingga dia memang dibuat lebih rendah kala ulangnya dibandingkan dengan gedung.
Nah, ini nanti menunjukkan, teman-teman, kalau lihat peta ini sebenarnya menunjukkan semakin warnanya merah, artinya ini semakin potensi gempanya yang tinggi. Ya, bisa kita lihat di Papua atas, sebelah atas, Sulawesi di bagian utara dan tengah ini, Palu. Ini kemarin kejadian Palu Koro, ini diupdate sehingga daerah sini menjadi merah. Kemudian Jawa ini bagian selatan, ya. Bali, Nusa Tenggara, Flores ini kuning. Kemudian yang merah lagi adalah Sumatera bagian barat termasuk sampai Aceh sana yang sering ada gempa tinggi di sini, termasuk Padang ya, yang teman-teman kemarin ini di Pasaman itu juga termasuk wilayahnya yang cenderungnya gempanya besar gitu ya. Nah, ini ada 3 peta yang digunakan. Nah, ini kalau teman-teman tertarik nantinya dalam menyusun gempa ini bisa pakai peta ini gitu ya. Atau teman-teman kalau memang nanti akan menggunakan, sebenarnya Bina Marga juga mengeluarkan aplikasi yang lebih memudahkan ya. Ini bisa diakses oleh teman-teman di halaman linibinamarga.pu.go.id. Jadi kalau tadi nyusunnya manual, kalau Bina Marga ini sudah menyiapkan. Jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan sebenarnya nama kota nih di sini nih. Nama kota atau GPS-nya atau latitude longitude-nya, koordinatnya nanti tinggal di enter, sudah dibuatkan ya. Kalau ingin menggunakan respon spektra nanti tinggal digunakan grafik ini dimasukkan dalam pemodelan gitu ya, kalau menggunakan alat bantu pemodelan. Nah, nanti kombinasinya seperti saya sampaikan kemarin, kombinasi terhadap beban gempa ini nanti kalau di SNI 1725 2016 kan tidak diatur secara detail. Nah, di SNI 2833 2016 ini sudah diatur secara detail. Nah, di sini ada pengaruh pengurangan terhadap beban hidup. Jadi kalau pas saat gempa, beban hidupnya dianggap tidak penuh ya rekan-rekan. Malah direduksi tergantung pada faktor kepentingan jembatan. Ya, misalkan jembatan sangat penting ini hanya setengahnya beban hidup. Semakin ke sini misalkan jembatan penting dia 0,3 atau 30%-nya. Ya. Dan nanti gaya gempa ini juga divariasikan ya. Sudut serangnya ada 2. Kalau angin tadi bisa 90 derajat, 15 dan sebagainya. Kalau ini dianggapnya adalah tegak lurus dari masing-masing sumbu hanya dibedakan menjadi 2. Ya, 100% arah X ditambah nanti 30% arah Y, atau bisa dimainkan plus minusnya ini, artinya sama-sama sejajar arah sumbu atau nanti bisa berlawanan dan sebagainya, sehingga nanti kombinasinya akan menjadi banyak nih, bisa satu kombinasi ini bisa menjadi 4 ya, sehingga nanti teman-teman kombinasinya akan menjadi banyak dan bisa dipertimbangkan mana kombinasi yang paling dominan gitu ya. Oke, kita sampai yang terakhir ya di pembebanan jembatan, yaitu aksi-aksi lainnya. Aksi lainnya ini yang dimasukkan dalam SNI adalah gesekan pada perletakan ya. Misalkan di sana ada pengaruh ya, perletakan ini mempunyai kekuatan geser dari elastomer atau perletakannya. Nah, ini nanti bisa dipertimbangkan ke arah sini gitu ya, teman-teman. Ya, nanti kalau dia bebannya adalah biasa 1,3 gitu ya. Kalau dalam kondisi layan adalah gunakan 1 gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kepada berapa besar kekuatan geser dari elastomer yang akan kita gunakan nantinya ya, akibat beban gesekan di sana. Kemudian getaran. Nah, getaran ini juga menjadi konsen sebenarnya terkait dengan keamanan dan kenyamanan. Semakin tinggi getaran di atas jembatan, maka akan menimbulkan bahaya dan ketidaknyamanan. Ya. Sehingga sebenarnya diatur di dalam SNI juga terkait dengan pengaruh getaran ini. Misalkan untuk jembatan standar tanpa trotoar, nah ini ledutan ini tidak boleh melampaui seperti yang diberikan pada gambar 30 akibat pembebanan lajur D-nya ya, dengan faktor bebannya 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, grafik ini sebenarnya yang disyaratkan ledutan statisnya berapa. Hanya mempertimbangkan beban lajur D saja tanpa mempertimbangkan berat matinya, jadi hanya dilihat dari lajur D-nya. Terus kemudian dilihat dia punya trotoar atau tidak. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ke sini ya. Kalau dengan trotoar atau dia digunakan untuk penyeberangan orang ya, tentu saja
dia harus lebih kecil lanjutannya ya, karena menjamin kenyamanan dari orang yang lewat ya. Jika perlu maka perilaku dinamis ini sebenarnya teman-teman bisa lakukan pendidikan secara lebih khusus, karena di sini ada yang namanya efek resonansi. Mungkin teman-teman tidak pernah terpikirkan, ada di luar negeri mungkin ya, seperti permainan ataupun seperti games di atas jembatan gantung, ketika dia digoyang-goyangkan dengan goyangan yang sama maka getarannya akan menjadi lebih besar. Atau ada sekelompok misalkan tentara yang lewat di atas jembatan dengan irama langkah yang sama, ketika iramanya ini menyamai frekuensi jembatan maka goyangannya akan jauh berlipat-lipat kali. Ya, termasuk di gedung, misalkan ada gedung konser musik di mana hentakan orang ini ketika hentakannya seirama dan menyamai frekuensi dari bangunan itu sendiri, bisa saja bangunan itu bergoyang hebat ya. Dan itu akan menimbulkan kerusakan. Nah, ini harus diselidiki kalau memang ada kondisi khusus seperti itu. Ya. Nah, gambar ini bisa teman-teman perhatikan atau gunakan. Artinya nanti silahkan dicek kalau teman-teman misalkan bentangnya di berapa, apakah dia pakai trotoar atau tidak, nanti dilihat rendutannya berapa. Ya, ini akibat beban D ya. Hanya beban D tanpa adanya faktor beban. Jadi murni hanya beban D. Oke, berikutnya. Nah, misalkan kalau ada yang masalah getaran pada bangunan bentang panjang atau fleksibel, terutama untuk suspension atau gantung ya, itu cenderungnya goyangannya akan jauh lebih besar, maka bisa teman-teman lakukan pendidikan secara lebih khusus di sana. Ya. Kemudian berikutnya adalah beban pelaksanaan. Ya, beban pelaksanaan ini juga harus dipertimbangkan sebagai aksi lainnya, terutama beban yang disebabkan oleh aktivitas ketika pelaksanaan itu sendiri ya. Misalkan nanti ketika metode tertentu menggunakan tambahan perancah ataupun traveler atau dan lain sebagainya, yang dimana di sana ada beban yang tinggi, maka harus dihitung beban ini dalam perencanaan ya. Dan juga nanti mungkin aksi lingkungan yang mungkin timbul selama pelaksanaan seperti apa, itu juga harus dipertimbangkan. Cuma kalau dalam kondisi pelaksanaan biasanya faktor pengaruh gempa terhadap pelaksanaan ini masih belum dimasukkan gitu ya. Ya, kita berharap selama konstruksi tidak terjadi gempa besar, sehingga memang dalam perencanaan tidak wajib untuk dipertimbangkan ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan railing. Nah, railing ini ya teman-teman juga harus direncanakan, tidak sembarangan teman-teman menggunakan railing karena ini diatur ya. Ini untuk memberikan keamanan terhadap pengguna jalan ya. Fungsinya apa sih sebenarnya? Ya, dia untuk melindungi penumpang ya, kendaraan saat berbenturan dengan railing, supaya juga dia kendaraannya aman, penumpangnya aman gitu ya, dan railingnya juga tidak parah gitu ya. Ataupun kalau terjadi seperti ini tidak menimbulkan keparahan terhadap pengguna lalu lintas. Terus perlindungan terhadap kendaraan lain yang berada di dekat lokasi benturan, kemudian melindungi manusia dan properti ya yang ada di bawah struktur jembatan, jangan sampai ditabrak, railingnya jebol, kendaraannya meluncur ke bawah gitu ya. Terus kemungkinan juga efektivitas biaya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sebenarnya diatur di SNI ini terkait dengan railing ada beberapa yang perlu diperhatikan, baik itu dari kinerja 1 sampai kinerja 6 ya. Nah, kinerja 1 itu untuk railing di mana dia untuk lalu lintas yang kecepatannya rendah dan volumenya rendah, sedangkan sampai 6 ini adalah yang memang direncanakan ini untuk kinerja tinggi ya, seperti ada truk, tanker dan lain sebagainya, kendaraan dengan gravitasi berat ini harus direncanakan dengan railing kinerja 6. Nah, ini pengaruhnya adalah di sini ya teman-teman, dalam merencanakan railing nantinya apa yang mau lewat dan berapa kecepatannya, berapa berat kendaraannya, ini harus dilihat sehingga kita bisa menetapkan kriteria railing kita mau kriteria kinerja yang berapa gitu ya. Misalkan kinerja 1 ini untuk 50 km per jam masih sangat diizinkan, tapi kalau sudah 100 itu minimal harus di kriteria kinerja ketiga atau bahkan sampai ke 6
6 gitu ya, tergantung nanti berat dari kendaraannya juga. Oke, berikutnya ini juga hal yang cukup penting terutama di daerah yang dia memang digunakan untuk lalu lintas air ya. Misalkan di Kalimantan atau di Sumatera banyak jembatan yang digunakan untuk lalu lintas air sehingga rawan ditabrak oleh tongkang ataupun kapal yang lewat di bawahnya. Jadi dipasanglah di sana yang namanya perlindungan terhadap pilar atau bangunan pengaman ini, disebutnya fender gitu ya. Fender ini tujuannya untuk meredam energi tumbukan dari kapal supaya nantinya dari redaman ini jangan sampai mengakibatkan pilar kita rusak. Ya. Jadi dia sebagai peredam dan juga nanti pelindung pilar ya dari tumbukan kapal. Nah, ini teman-teman bisa rencanakan dengan menggunakan persamaan ini. Jadi nanti akan berpengaruh, ada koefisien hidrodinamisnya berapa gitu ya. Ada berat kapalnya berapa, ada kecepatan kapalnya berapa, itu akan berpengaruh pada energi yang ditimbulkan akibat tumbukan kapal. Ya, atau dengan rumus ini kalau dia ditinjaunya secara statis, kalau tadi secara kinetis, itu bisa gunakan persamaan ini juga pengaruh dari berat tonase muatan kapal dan kecepatan kapal itu sendiri. Oke, dan yang harus diperhatikan nanti tentu saja untuk mendesain fender tadi adalah data dari lalu lintas kapal ya, tipe, jumlah, tonase, panjang, lebar, dan frekuensi, dan lain sebagainya. Kecepatannya berapa, itu juga akan menimbulkan efek yang berbeda, dan keadaan lingkungannya. Apakah arusnya kuat, anginnya dari arah mana, itu akan sangat berpengaruh nanti peletakan fender kita di sebelah mana. Ya. Dan juga nanti klasifikasi terhadap jembatan kita. Ya, jembatannya apakah mau dianggap sebagai jembatan kritis atau jembatan biasa. Nah, ini nanti mempengaruhi frekuensi lintasan kapal yang akan lewat di sana. Ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan persamaan ini atau prinsip ini. Nah, ini kemarin sudah saya tunjukkan ya. Ini harus diperhatikan juga. Jangan sampai jembatan yang kita rencanakan ini juga nantinya roboh bukan karena digunakan, karena dibebani, tapi karena ditabrak oleh kapal. Ini kan jadi sangat merugikan gitu ya. Jadi koneksi kita jadi terputus antara ruas satu jalan dengan yang lainnya. Dan perbaikannya juga akan membutuhkan waktu yang lama seperti ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pembebanan jembatan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua.